Selamat pagi, sahabat Dokter Unair TV. Kembali lagi di acara Dokter Unair TV edisi Dokter Edukasi. Dokter Unair TV merupakan platform kesehatan dari FK Unair dan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi menarik di setiap pekannya. Untuk itu, jangan lupa terus mengikuti channel YouTube kami, Dokter Unair TV, dan Instagram kami @dokterunair_tv dan @fk_unair. Nah, bagaimana nih kabarnya sahabat Dokter Unair TV semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, di sini saya Kamelia Adinda, Duta Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2025 sebagai host yang akan memandu sesi dokter edukasi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tema dokter edukasi kita pada pagi hari ini yaitu terlambat tahu, terlambat bertindak, kanker paru butuh perhatian nasional. Dan tentu saja saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami seorang narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Profesor Dr. Laksmi Wulandari, dokter spesialis paru konsultan, Fellow of American College of Chest Physicians, Fellow Indonesian Scientific Cardiopulmonary Medicine, and Fellow Indonesian Society of Respiratory. Yang mana pada pagi hari ini akan berbagi ilmu-ilmu berharga dengan kita semua seputar kanker paru. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi Mbak Amelia, selamat pagi sahabat Unair TV dimanapun berada. Benar. Ya, semoga sehat selalu ya. Iya, Prof boleh manggil saya Lia juga boleh, Prof. Oke, Mbak Lia ya. Oke, bagaimana kabarnya Prof hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat itu nomor satu ya, karena dengan sehat kita bisa bekerja, bisa berkontribusi untuk orang banyak. Ya, tentu saja. Untuk kesehariannya Prof saat ini sedang melakukan apa? Mungkin sedang riset atau di rumah sakit? Iya, saya bertugas di rumah sakit Dr. Sutomo di bagian SMF paru dan ilmu kedokteran respirasi. Khususnya bidang saya adalah bidang onkologi torak ya. Jadi ya menangani kasus-kasus kanker di toraks, tapi memang yang paling banyak adalah lung cancer seperti itu. Oh, wah, berarti ya, sangat ahli di kemudian bidang paru. Kita juga melakukan riset-riset di samping riset dengan BPDS juga mungkin ada satu riset global yang ada hubungannya dengan screening seperti itu ya. Oke, baik dokter. Nah, sahabat Dokter Unair TV pasti sudah tidak sabar untuk mengetahui seputar kanker paru nih, Prof. Jadi langsung saja kita tanya-tanya ke Prof Laksmi seputar kanker paru. Oke, baik, saya mulai ya, Prof. Ya, monggo silakan. Jadi, Prof, kanker paru ini kan menjadi salah satu penyakit yang sangat mengancam kita ya, Prof, terutama di Indonesia sendiri. Nah, sebagai pembuka dari pembincangan kita pagi hari ini, apakah memang benar ya, Prof, bahwasanya saat ini angka penderita kanker paru di Indonesia ini sedang tinggi-tingginya? Ya, betul ya. Jadi terima kasih, kebetulan hari ini 1 Agustus diperingati oleh seluruh dunia sebagai World Lung Cancer Day, jadi hari kanker paru. Nah, kenapa sampai diperingati, sampai khusus itu karena memang prevalensinya meningkat. Dan meningkatnya itu bukan hanya di Indonesia, di dunia itu merupakan the leading ya, mortality dan insiden. Kemudian di Asia Pasifik juga demikian, insiden dan mortality. Kemudian di Indonesia pun demikian untuk yang mortality nomor 1. Tetapi kalau insiden pada pria nomor 1 lung cancer, tapi pada wanita masih kalah dengan cancer urogenital yang lain, yaitu cervix cancer, kemudian ovarial dan mama cancer ya. Mereka lebih dulu karena mereka deteksi dininya lebih mudah, otomatis yang kejaring banyak. Lung cancer kalau di wanita masih nomor 5. Tapi bukan tidak mungkin ketika nanti screeningnya dilakukan dengan baik seperti cancer yang saya sebutkan terdahulu itu, bukan tidak mungkin nanti juga ketemu banyak gitu ceritanya. Oh ya. Iya. Ya baik, jadi sahabat Dokter Unair TV hari ini diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia. Nah, untuk itu tentunya hari ini sangat bermakna ya, Prof. Betul. Seharusnya untuk masyarakat luas. Ya. Oke, nah Prof, berdasarkan data terbaru, jadi angka kematian akibat kanker paru ini kan sangat tinggi ya, tadi sudah
cross check oleh Prof sendiri. Kemudian apa sih faktor utama yang menyebabkan kondisi ini begitu parah, terlebih di Indonesia sendiri maupun di dunia? Ya, betul ya. Jadi pertama adalah karena screening belum jalan, kemudian karena orang datang mencari pertolongan itu ketika sudah bergejala, gejala respirasi sudah parah, tentunya ya sudah baru parah, maka yang terdiagnosis di Indonesia data mengatakan lebih dari 85% itu stadiumnya advance, yaitu stadium 3 dan stadium 4. Data di Dr. Sutomo sendiri 94% pasien itu stadium 4. Jadi bisa dibayangkan dengan stadium 4 itu sudah dengan metastasis, ya otomatis survivalnya lebih pendek. Jadi itu yang mengakibatkan mortalitinya tinggi karena yang datang juga yang kelas berat seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga mungkin proses diagnostik sedikit lebih lama daripada penyakit-penyakit yang lain seperti tuberkulosis kan cuman butuh dokter paru saja, tapi kalau untuk lung cancer ini butuh kolaborasi dengan radiologi untuk melakukan staging, ada CT scan-nya dan harus dilakukan biopsi ya, biopsi bekerja sama dengan patologi anatomi. Jadi itu yang sedikit banyak juga melebatkan delay untuk diagnosis. Jadi datangnya sudah stadium lanjut, kemudian diagnosisnya juga delay karena berbagai macam alasan, antara lain adalah yaitu tadi agak riweh, tidak sama dengan penyakit-penyakit paru yang lainnya. Ya, itu alasannya. Oh ya, berarti memang kebanyakan pasien ini datang ke rumah sakit ketika kondisinya sudah sangat parah. Betul. Ya, jadi hal tersebut yang menyebabkan kanker paru ini banyak terdeteksi ketika sudah stadium lanjut dan juga menjadi beberapa tantangan dalam screening dan juga deteksi dininya tadi ya, Prof. Ya. Okay. Nah, kemudian mungkin sebelumnya bisa disebutkan atau dijelaskan faktor risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya kanker paru pada seseorang, mungkin akibat merokok atau kebiasaan pola hidupnya yang kurang baik, seperti itu, Prof. Jadi pertanyaan yang baik sekali. Jadi sebetulnya kanker paru ini bisa dicegah ya, karena kita semua tahu faktor-faktor risikonya. Jadi ketika faktor-faktor risiko itu sudah tahu, mestinya bisa dicegah ya. Kembali ke pertanyaan faktor risiko. Yang pertama adalah rokok ya. Jadi rokok itu sudah jelas ya, terinhalasi noxious agent, maka ya sel bisa bermutasi. Tetapi tidak hanya rokok, ternyata genetik juga bisa mempengaruhi ya. Jadi genetik ada turunan cancer orang tua, kemudian anaknya, kemudian sibling itu dikatakan memiliki 2 kali lipat. Kemudian yang lain tentu saja inhalasi yang lain seperti polutan-polutan yang selain rokok ya, kalau rokok kan sudah jelas, kemudian gas radon, kemudian makanan-makanan yang mengandung karsinogenik, itu saya kira juga merupakan faktor risiko. Tetapi faktor risiko yang utama dalam hal ini adalah rokok, karena kita memang negara nomor 1 di Asia rokoknya. Kemudian yang kedua genetik ya, itu juga seperti itu ya, ada faktor-faktor yang lain itu, dan kita sebetulnya sudah mempunyai tool untuk screening ya. Jadi screening untuk yang high risk, tidak semua tetapi yang high risk. Yang high risk itu adalah usia 45 tahun sampai 71 tahun, karena dengan usia yang tinggi itu risk to get cancer itu tinggi. Kemudian perokok ya, baik itu perokok aktif, perokok pasif atau bekas perokok. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga adalah ada genetik ya. Jadi orang-orang dengan faktor risiko itu seharusnya screening sebelum terjadi gejala. Lah screeningnya ini yang tampaknya belum jalan, karena screeningnya juga tidak sesimpel kayak CA cervix yang pap smear lebih gampang, CA mama yang sadari bisa dimak-mak sendiri seperti itu. Kalau ini harus ke dokter paru, kemudian harus menggunakan LDCT, low dose CT scan. Jadi ini mungkin yang menjadi membutuhkan hambatan. Teknologi khusus ya dong. Ya, tetapi di negara-negara yang lain ya, nggak usah di yang Eropa yang maju-maju, di Asia sendiri seperti di Jepang,
di Korea, di Taiwan itu cancer screeningnya sudah jalan ya. Rokoknya tidak nomor 1, kemudian lung cancer screeningnya juga sudah jalan. Cina juga seperti itu. Maka early stage yang ditemukan cukup banyak, sampai 40-50%. Sementara Wah, kita tinggi sekali. ya nggak sampai 10% seperti itu. Jadi ya memang ini sebuah masalah yang besar. Jadi penyakit yang bisa diprevensi, dicegah dengan mengetahui faktor-faktor risiko yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua juga ketika kita tidak bisa menghambat faktor-faktor risiko, maka early detection itu penting karena ternyata ketika bisa dioperasi maka 5-year survival rate-nya lebih tinggi daripada ketika sudah advance ya. Jadi mungkin itu tadi ya langkah-langkahnya ya seperti itu, dari pencegahan dari faktor risiko. Dan kalau tidak bisa mencegah, terpaksa menjadi ahli hisap atau kita tetap leading nomor 1, ya deteksi dininya yang harus digalakkan seperti itu ya. Oh ya baik. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Laksmi, tidak hanya untuk perokok aktif, perokok pasif, tapi juga non perokok juga harus lebih waspada terhadap kanker paru ini karena ada beberapa faktor risiko yang tadi sudah dijelaskan, termasuk bisa melalui genetik ya Prof. Betul, untuk ya. kanker paru ini. Nah, kemudian juga tadi yang menyebabkan screening di Indonesia sendiri masih rendah akibat mungkin dari ketersediaan alatnya juga ya, membutuhkan teknologi LDCT. Low density scan ya. Iya, benar. Sebetulnya screening yang melewati tahap-tahap. Jadi dari nasional kita sudah ada screening NARU namanya ya. Jadi self screening menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada jawab pertanyaan dan kita sudah menggunakan teknologi ya, dengan scan barcode maka akan timbul pertanyaan, kita tinggal kayak ujian tik 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 gitu, nanti akan keluar skor ya. Dan di situ juga sudah ada arahannya, skor ringan, skor sedang, skor berat ya. Di peraturan pemerintah tahun 2023 sudah ada alurnya, skor ringan kemana, skor sedang kemana, skor berat kemana. Tapi memang arahnya ketika itu skor sedang sampai berat itu mesti harus ditindaklanjuti dengan LDCT. Masalahnya gap di situ yang masih tinggi ya. Jadi mungkin masih belum ada kesatuan derap langka. Kemudian dari tingkat ketersediaan LDCT dan LDCT juga walaupun sudah melakukan ditanggung ya dalam PP peraturan pemerintah, tapi ternyata di tingkat penata laksanaan Kesmek JKN itu masih belum mengapprove LDCT ya. Jadi belum ditanggung lah, karena belum di-approve itu maka otomatis menurun ya, seperti itu ya. Kalau itu semuanya ditanggung mungkin seperti TB dan sebagainya, periksa BTA itu ditanggung, TCM dan sebagainya, pasti banyak lah hal tersebut yang tampaknya masih harus diperbaiki lagi ya, seperti itu ya. Jadi berarti dari pemerintah sendiri juga ya Prof. Sudah ada PP-nya, tetapi ketika pelaksanaan di lapangan ini tadi ya ternyata Kesmiknya ini tidak ditanggung lah. Kalau tidak ditanggung kan sulit ya, kita nggak mungkin menarik bayaran menarik uang untuk screening, wah susah itu, seperti itu. Ya berarti mungkin dari pemangku kebijakan sendiri ya Prof bisa lebih aware terhadap kebutuhan untuk mengatasi kanker paru ini. Betul. Nah kemudian Prof, jadi yang sedikit saya tahu ada beberapa rumah sakit ya Prof yang sudah menggunakan untuk pendekatan multidisciplinary team. Ya. Mungkin dari Prof Laksmi sendiri bisa dijelaskan terlebih dahulu apakah ini juga membantu dalam proses pengobatan kanker paru sendiri? Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk diagnosis itu tidak cuman dokter paru, bukan cuman onkologi torak, tetapi harus ada koordinasi dengan radiologi, berkolaborasi dengan patologi anatomi, berkolaborasi dengan bedah TKV. Itu adalah komponen yang penting ya. Jadi ada yang melakukan imaging untuk
untuk stadiumnya ada yang melakukan pengambilan sampel untuk konfirmasi diagnostik, kemudian ada yang melakukan operasi kalau itu stadium dini, atau ketika kita sulit untuk mengambil sampel dengan cara yang konvensional maka kita bisa dibantu sama bedah TKV. Itu penting ya, karena memang bukan hanya di nasional tapi tingkat dunia itu MDT ya, namanya multidisiplin tim, dan ternyata bahwa dengan diskusi bersama itu banyak manfaatnya ya. Jadi diagnosis lebih cepat, otomatis kalau diagnosis lebih cepat terapi juga cepat, kemudian compliance dengan SOP itu juga lebih tinggi, pasien juga merasa lebih puas ya, lebih puas. Kemudian juga banyak sekali. Jadi secara umum kanker itu hampir sama ya, jadi harus ada patologi, harus ada imaging seperti itu, dan bukan hanya MDT onkologi toraks saja, tapi MDT muskuloskeletal, MDT cancer apa dan sebagainya banyak, dan di tingkat dunia itu pun juga semuanya MDT. Dan alhamdulillah di RSUD Dr. Stomo onkologi toraks kita sejak tahun 2016 sudah melakukan diskusi setiap Rebo jam 12:30, mendiskusikan kasus-kasus yang sulit, piye carane supaya cepat terdiagnosis sehingga terapi bisa dijalankan. Nah, alhamdulillah pula kita juga berkolaborasi dengan MDT nasional tingkat internasional. Jadi pernah diundang ke China offline 2019, bertukar pikiran dengan MDT sana, diskusi antar MDT. Kemudian tahun 2024 juga demikian. Nah, pada waktu Covid pun juga demikian, karena kita tidak bisa ke sana ya diskusinya by online. Jadi memang MDT ini suatu keharusan, dan di rumah sakit itu sudah di SK-kan, dan termasuk penilaian GCI atau CARS ketika rumah sakit itu baik ketika ada MDT tadi, karena sudah jelas bahwa MDT itu akan memperbaiki situasi pelayanan, mempercepat dan sangat menguntungkan. Demikian. Oh ya, baik. Berarti untuk penanganan kanker paru ini dokter spesialis paru tidak sendirian ya Prof, betul, tapi ya, berkolaborasi dengan banyak dokter spesialis lainnya sebagai ranah untuk diskusi tentang menyelesaikan kasus-kasus kanker paru. Partner untuk mempercepat proses diagnosis dan juga terapi, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Prof, menurut Prof sendiri apakah dokter-dokter dan juga tenaga medis di Indonesia ini sudah seharusnya siap untuk mengadopsi pendekatan teknologi di dalam skala nasional untuk mendeteksi secara dini kanker paru ini sendiri? Ya, jadi kalau sudah siap pasti sudah siap ya. Contohnya tadi kuesioner NARU itu bukan kuesioner yang pakai paper terus seperti itu, kita pakai online ya, pakai barcode, dan itu self assessment, itu kan juga teknologi. Jadi sebetulnya orang-orang dengan faktor risiko tadi itu sudah aware sendiri, sudah bisa melakukan masuk sendiri. Ya, self assessment, kemudian sudah diarahkan. Katanya mobile JKN itu ketika kan sekarang mobile ya, ketika dia melakukan assessment tadi sudah ada arahan ke vaskes yang atasnya, seperti itu. Hanya itu tadi yang saya katakan, ternyata kismik di tiap rumah sakit itu masih belum seragam untuk melancarkan pemeriksaan LDCT tadi. Terus kemudian yang kedua juga CT scan juga sudah ada di rumah sakit tipe A dan tipe B, semua ada. Sebetulnya LDCT itu ya sama menggunakan CT scan, cuman tidak pakai kontras seperti itu ya, tidak pakai kontras. Tetapi mungkin kalau load banyak itu juga, kalau alatnya sedikit kan ya repot kalau sputum BTA kan gampang ya, tinggal seperti itu. Jadi itu mungkin juga suatu masalah ya. Nah, tetapi mungkin saat ini ada dengan artificial intelligence AI, menggunakan AI yang akan menapis kira-kira dari sekian itu yang mana yang probabilitasnya ini positif, sehingga hanya pasien-pasien atau subjek-subjek khusus yang nantinya naik ke LDCT lah. Ini sedang dikembangkan. Jadi ada artificial intelligence yang menilai by score
dari toraks foto. Kalau toraks foto itu lebih gampang, kan gampang toh, toraks foto itu kan nggak ribet. Tapi kalau LDCT kan masuk ya CT scan seperti itu, dan kalau X-ray kan bisa mobile X-ray ya. Jadi di negara-negara yang lainnya ada yang menggunakan mobile X-ray, tapi tetap muaranya ke LDCT hanya untuk menyaring probabilitas yang kira-kira tinggi itu saja yang masuk ke LDCT. Nah, disitulah artificial intelligence-nya berperan, ya, berperan memilih, ya, artificial intelligence, karena untuk mass screening itu nggak bisa kalau manusia itu ya riweh ya, tetapi seperti itu ya. Jadi sudah banyak artificial intelligence yang dilekatkan pada device toraks foto untuk memilih yang mana, juga pada device LDCT atau CT scan untuk membantu membaca kira-kira yang negatif itu sudah disingkirkan, sehingga radiolog itu hanya menilai yang positif saja, mengkonfirmasi, dan itu tampaknya juga akan membantu. Jadi saya kira harus siap, karena memang kasusnya banyak, kita negara dengan rokok yang nomor 1, sehingga screening itu tinggi sekali angka perokok di Indonesia ya, Prof. Satu, mengeliminasi risiko-risiko tadi, kalau bisa ya happy ending ya. Tapi kalau tidak bisa karena berbagai macam masalah yang sudah kronik, residif tadi, maka ya penemuan kasus ini harus ditingkatkan supaya nanti mortalitasnya tidak tinggi, survivalnya lebih baik dan sebagainya. Seperti si amama, si aservik yang bisa tahunan survivalnya seperti itulah, kan kita juga senang seperti itu. Tapi kalau ketemu stadium 4 ya sedelok meninggal ya, bisa habis ceritanya seperti itu ya. Baik, berarti diperlukan juga ya tadi rencananya untuk menggunakan AI untuk mempermudah dalam pengolahan data. Betul ya, seperti itu. Nah, tadi juga izin konfirmasi nggih, Prof. Tadi sudah dijelaskan terkait peran JKN sendiri dalam proses screening ini. Berarti dari JKN sendiri ini belum membiayai secara penuh dalam proses screening. Tim-tim kesmek di beberapa rumah sakit itu masih tarik ulur ya. LDCT ini ada yang tidak mau menanggung seperti itu, tidak masuk seperti, padahal peraturan pemerintahnya sudah jelas, ada seperti itu, dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang menurut kita juga cukup rumit ya. Nah, ini yang menimbulkan stagnasi, artinya PP itu sudah jalan, tetapi kita tidak banyak menerima pasien-pasien yang screening yang bisa masuk ke LDCT tadi lah. Nah, itulah yang nanti harusnya kita uraikan di mana itu seperti itu, sehingga nanti kita tidak ketinggalan seperti negara-negara tetangga yang angkanya sampai 50% early stage-nya lah, tidak ya begini-begini saja, advanced stage-nya sampai 90% seperti ini. Berarti pelaksanaan di lapangannya masih belum maksimal. Betul, belum maksimal ya. Kemudian apakah selain dari tadi yang LDCT ya, mohon maaf Prof. Ya, LDCT scan. Mungkin juga ya masih ya itu tadi ya, masih semua itu masih masih begitu terdengar yang aneh. Iya, gitu masih awam bagi masyarakat luas. Dulu dipikir itu dengan toraks foto bisa, tetapi ternyata toraks foto itu kalau mendeteksi kanker paru yang gede bisa, tapi kan kita itu yang mau screening yang kecil-kecil tidak tampak ya, tidak tampak, sehingga dari global itu sebetulnya sudah lama sudah tidak lagi menggunakan toraks foto ya. Yang sensitif dengan LDCT, tetapi sekarang ini juga aware juga LDCT kan lebih riweh lagi, makanya ada AI yang mengkonfirmasi toraks foto mana yang suspicious. Nah, seperti itu yang memilih seperti itu ya. Itu yang butuh AI. Baik, wah ini informasi terbarukan untuk seluruh khalayak umum ya, Prof ya. Bahwasanya sekarang untuk deteksi kanker paru ini sudah LDCT. LDCT seperti itu ya. Baik. Jadi menurut Prof, apa sih harapan Prof sendiri untuk nantinya para pemangku kebijakan yang saat ini seharusnya lebih aware terhadap penanganan kanker paru ini dalam mungkin nantinya secara yang paling dekat mungkin dalam 5 tahun ke depan nih, Prof. Apa harapan Prof untuk para pemangku kebijakan? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi,
kita ini sekarang ini menghadapi situasi yang tidak baik ya, dengan lung cancer ini kasusnya banyak seperti itu, mortalitasnya tinggi seperti itu, dan ini bukan hanya Indonesia tapi dunia ya seperti itu. Harapan saya yaitu tadi ada dua, kalau bisa yaitu mengeliminasi faktor risiko ya. Jadi faktor risiko dieliminasi, tobacco campaigns-nya diperbaiki, kemudian cukai rokok ditinggikan. Wis intine supaya kita tidak jadi nomor satu rokoknya seperti itu ya. Ya bagaimana caranya, para pemangku pasti punya tata cara seperti itu ya. Jadi harapan kita seperti itu, eliminasi, yang paling gampang adalah rokok yang paling gampang. Oh ya, berarti lagi-lagi yang menjadi fokus ya, itu dari para perokok ya, di Indonesia yang sangat tinggi ya, Prof. Ketika itu tidak bisa dieliminasi, maka early detection itu penting ya. Screening dini. Ya, karena sudah jelas ketika dia itu bisa dioperasi, cure itu bisa cure, dan mortalitas dan 5-year survival rate-nya lebih baik daripada stadium lanjut. Nah, PP tahun 2023 sudah ada alurnya, hanya untuk yang high risk saja. Tetapi high risk kita banyak lah, wong kita rokoknya banyak. Terus seperti itu kan sudah ada. Faktor risikonya apa? Faktor risiko yang paling tinggi. Tadi saya katakan, kemudian smoking, kemudian ada genetik ya, genetik kanker apapun lah hendaknya yaitu tadi dijalankan step by stepnya, mulai dari step self assessment. Kalau step self assessment semua sudah bisa, tapi kelanjutan dari self assessment ini tadi ketika nanti para yang mau melakukan screening tadi sudah ternotif oleh PPK tingkat 1 bahwa ini risiko sedang dan risiko tinggi, ya rujukan berjenjangnya untuk LDCT ya segera dibumikan. Karena kalau bisa membumikan kan kita bisa nemu early stage tadi, dan ketika nemu early stage ya tentu kita bisa operasi dan itu akan lebih baik. Ya, itu aja ceritanya seperti itu ya. PP-nya sudah ada, jadi tinggal bagaimana menyatukan langkah supaya kita bisa menjaring banyak. Seperti itu, di samping untuk mengeliminasi faktor risiko tadi. Ya. Baik. Baik, jadi sahabat Dokter Net TV, tadi sudah disebutkan ya 3 faktor utamanya, yaitu dari umur, kemudian perokok, dan juga melalui genetik. Ya, jadi itu adalah risk factor yang mengharuskan orang-orang yang mempunyai risk factor tadi untuk screening, masuk ke screening, sehingga ketika kita mendapatkan ketika ketahuan itu stadiumnya dini seperti itu. Baik, jadi lebih bisa cepat diatasi. Betul seperti itu. Dan kalau itu bisa direseksi itu akan sangat beda jauh daripada yang unresectable ya. Bisa ya sama seperti si mama, si cervix yang bisa dioperasi early itu ya bisa bertahun-tahun ya, bisa seperti itu ya. Gitu. Baik. Jadi tentu harapannya adalah kanker paru ini bisa lebih cepat terdeteksi bagi para penderitanya, dan juga lebih bisa cepat mendapatkan penanganan ya, Prof. Ya, terutama untuk melakukan operasi. Ya, melakukan operasi. Kemudian yang kedua, kondisi sekarang ini kan stadium lanjut ya. Itu tadi kan untuk yang ke depan atau untuk yang selanjutnya. Tetapi yang sudah ada pasien-pasien stadium lanjut ini memang JKN memang obat-obat esensial sudah banyak sudah ditanggung, alhamdulillah, terima kasih. Kemoterapi sudah, kemudian targeted terapi sudah, tapi masih banyak beberapa yang belum ya, dan obat-obat itu sangat esensial untuk lung cancer lah. Alangkah baiknya juga disediakan juga ditanggung, sehingga ketika pasien tersebut datang sudah stadiumnya sudah stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi, maka akses untuk obat-obatan bisa maksimal seperti negara-negara yang lain, seperti itu ya. Ya, baik. Berarti untuk pemangku kebijakan juga harapannya bisa memaksimalkan terutama untuk pembiayaan bagi penanganan kasus kanker paru ini ya, Dokter. Ya, kemudian juga untuk masyarakatnya sendiri bisa lebih aware terhadap kesehatannya masing-masing, terutama bagi para perokok yang mana di Indonesia ini masih sangat tinggi sekali. Betul, ya.
Oke, nah mungkin dari dokter sekarang bisa disampaikan pesannya kepada masyarakat umum di Indonesia, terutama yang bagi para perokok maupun nanti juga untuk masyarakat yang merasa sehat, akan tetapi seperti yang tadi kita tahu bahwasanya ada faktor lain selain dari merokok, yaitu dari faktor genetik dan juga faktor apa ya dokter ya? Genetik, Genetik, kemudian perokok dan dari lingkungan dan juga usia. Usia ya. Oke, mungkin bisa disampaikan pesannya, Prof. Ya, jadi nomor satu, mencegah itu adalah sesuatu yang terpenting, pencegahan. Oleh karena itu kalau yang belum merokok ya ojo coba-coba merokok, kalau yang merokok ya sebaiknya stop rokok ya. Lung cancer itu bukan hanya merokok faktor risikonya, seperti tadi saya sebutkan, ada faktor genetik, umur, kemudian genetik, kemudian ya paparan-paparan. Rokok yang paling besar, tapi paparan yang lainnya adalah paparan noxious agent atau zat-zat berbahaya seperti itu. Kemudian ketika mau tidak mau dia memang masuk risiko yang tadi saya katakan, umur, kemudian genetik dan merokok pasif atau aktif atau bekas perokok, maka ya harus melakukan screening seperti itu, dan screening sudah ada alurnya dan nanti memang bermuara pada LDCT, dan the earlier the better. Jadi ditemukan lebih dini itu pasti lebih baik. Seperti itu. Pencegahan nomor satu. Kalau gagal atau ya kalau memang ini termasuk faktor risiko ya the earlier the better, itu aja cuman ya. Terima kasih. Oke, baik, jadi harapannya untuk seluruh masyarakat terutama di Indonesia tetap harus lebih waspada, baik itu untuk para perokok ataupun masyarakat yang merasa baik-baik saja, merasa sehat dan juga bukan perokok. Iya, dan yang kedua, kanker paru itu kalau ingin menemukan stadium dini itu malah belum bergejala. Jadi kalau dia sudah bergejala, sudah timbul batuk darah, pasien-pasien yang bergejala ke saya itu mostly stadiumnya stadium lanjut. Kita menemukan stadium dini itu biasanya dari screening MCU. Nah, screening MCU kemudian di toraks foto, kok curiga nodul kecil ya baru dia diinvestigasi. Jadi untuk screening ini memang belum ada gejala, tetapi hanya memiliki faktor risiko. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai faktor risiko tadi, itu ya silakan lebih waspada seperti itu, karena memang early stage itu tidak bergejala apa-apa. Seperti berarti itu. Memang untuk stadium awal cukup sulit ya, Prof, cukup sulit dideteksi. Karena kalau kanker itu masih kecil ya, masih diameternya masih kurang dari 1 cm, itu tidak menimbulkan gejala apa-apa. Kadang-kadang batuk aja 1-2, tetapi orang kita sering menyebutnya batuk-batuk is biasa, menyepelekan ya. Terus kemudian ya tentu saja ketika ada gejala respirasi itu harus selalu ke dokter aware ya. Paling enggak dokter akan melakukan toraks foto, dan dari toraks foto itu kasar sudah didapatkan. Apalagi kalau sudah bergejala itu biasanya toraks foto sudah kelihatan itu seperti itu. Sehingga yang sudah stadium advance itu lebih cepat lagi, tidak malah ditunda-tunda. Yang saya katakan tadi bahwa kalau yang bergejala itu biasanya sudah advance ya. Tetapi gejala respirasi itu seringkali disepelekan. Nah, kan tambah-tambah suwe cerita. Seperti itu ya. Iya, Prof. Oke, baik, terima kasih, Prof. Kemudian mungkin untuk terakhir, mungkin Prof bisa menyampaikan satu kalimat penting untuk masyarakat Indonesia soal kanker paru. Mungkin apa yang ingin Prof katakan dalam satu kalimat? Iya, satu kalimat. Pencegahan terpenting, the earlier the better. Itu aja mungkin ya. Oke, terima kasih, Prof. Baik, bagaimana sahabat Dokter Unair TV semuanya, sudah bertambah lagi ya ilmu kita hari ini, terutama terkait kanker paru yang mungkin bagi masyarakat awam masih terdengar asing atau jarang dibahas secara mendalam. Nah, tadi merupakan sesi
sudah berakhir sesi untuk dokter edukasi hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Laksmi yang sudah berkenan membagikan banyak ilmu baru kepada kita semua bersama Dokter Unair TV. Untuk itu, sahabat Dokter Unair TV, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di Instagram dan juga YouTube agar selalu bisa update seputar pengetahuan kesehatan di setiap pekannya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan paru dengan menjaga pola hidup sehat, rutin memeriksakan diri, dan juga tentunya tidak ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika muncul gejala-gejala yang perlu untuk diwaspadai. Betul, ya. Jadi kalau sudah ada gejala respirasi, monggo ke poli, para tentunya dokter akan melakukan tindakan yang paling sederhana yaitu toraks foto daripada karena tidak bisa dilihat dari dari penerawangan tidak bisa, harus di toraks foto seperti itu ya. Oke, baik. Jadi sangat diperlukan deteksi dini supaya harapannya angka kanker paru di Indonesia ini bisa segera turun. Oke. Sekali lagi selamat memperingati Hari Kanker Paru Sedunia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga dokter sudah hadir hari ini. Untuk itu saya akhiri untuk sesi dokter edukasi di Dokter Unair TV hari ini. Saya Kamelia Adinda selaku host hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk para penonton dan juga untuk Prof. Laksmi sendiri yang mana hari ini sudah menyampaikan banyak ilmu. Untuk penonton juga sudah menyaksikan sesi dokter edukasi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.